Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
indah, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu,
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan kami boleh bersuka, merindukan Engkau Tuhan, menantikan Engkau Tuhan, menantikan setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan, yang mengajari kami, yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memandang Engkau, kalau kami boleh senantiasa setiap pagi membaharui kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini hidup-Mu boleh berlimpah-limpah bagi kami. Kami boleh disegarkan dengan perkataan-perkataan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan. Perkataan-perkataan adalah kehidupan, jalan, kebenaran bagi kami Tuhan. Itulah hidup yang akan kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau terus menyatakan diri-Mu di antara kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenali watak-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengenali pribadi-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Kami boleh berhadapan muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau berdaulat di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di dalam hati kami Tuhan. Bahkan atas seluruh alam semesta Engkau berdaulat Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat pemerintahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keindahan-Mu Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Ketika Engkau tersingkapkan Tuhan. Ketika keindahan-Mu terpancar dari wajah-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau firman-Mu disingkapkan bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu mencerahkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Biar kami dapat menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ajarilah kami mengasihi-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk memperoleh hati yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menyegarkan setiap kami Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semuanya. Baik. Ada yang mau sharing? Mami sharing? Silakan. Lah, cuma mama aja. Kok bisa enggak terus? Baik. Kita lanjutkan ya. Bukankah gagasan atau dari asik gitu ya? Ada sebagian orang yang percaya bahwa asalkan dia yang datang adalah laki-laki, dia bisa dianggap sebagai putra tunggal Allah dan representasi Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah putra Yahweh, putra tunggalnya. Bukankah gagasan semacam itu sangat berlebihan? Jika tahap pekerjaan ini tidak dilakukan pada zaman terakhir, maka terhadap Tuhan seluruh umat manusia akan diselubungi oleh bayangan gelap. Jika ini masalahnya, laki-laki akan menganggap dirinya lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka, dan kemudian bahkan tak seorang perempuan pun yang bisa diselamatkan. Karena di bawah bayang laki-laki gitu. Tidak bisa datang kepada Tuhan. Ya. Karena jadi kalau Tuhan tidak bekerja di akhir zaman, Saudara, maka pengetahuan manusia akan Tuhan itu dikatakan tadi diselubungi oleh kegelapan gitu. Akan banyak manusia itu, Saudara, akan punya pendapat-pendapat masing-masing gitu. Dan semua akan merasa dirinya benar. Gitu. Itulah salah satu pekerjaan Tuhan di akhir zaman ya, untuk menyingkapkan kebenaran. Jadi sekarang ini, Saudara, apa yang telah Tuhan kerjakan di antara kita itu sebetulnya sudah sangat banyak, Saudara, selama 3 tahun ini, Saudara. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya. Bagaimana kita bisa sampai dengan hari ini gitu ya. Kita mulai semakin lentur gitu. Dan pengertian kita makin lama makin jelas gitu kan. Makin lama makin terang gitu. Kehidupan dari Tuhan itu pun makin lama makin berlimpah gitu ya. Kita makin segar, terangnya itu makin terang gitu. Ya. Sehingga walaupun di hari-hari ke depan Tuhan itu berbicara lebih maju lagi gitu ya. Kan kita tahu, Saudara, kita itu sebetulnya kan tidak bisa menampung Tuhan. Tetapi kalau dia berkata, ini adalah tubuh inkarnasiku, katanya gitu. Inkarnasi ini adalah dagingnya Tuhan gitu. Dagingnya Tuhan itu sendiri katanya. Nah itu sama seperti ketika dia mengkhususkan Ayub gitu. Tidak ada orang seperti dia
di atas muka bumi ini. Wah itu saudara, itu satu pernyataan saudara itu. Jadi itu bukan sekedar karena kehidupan Ayub yang sangat saleh itu, bukan. Itu jadi kira-kira Ayub itu dia buat berbeda dari semua manusia yang lain. Berbeda saudara. Jadi itu ada miripnya dengan ketika Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Jadi ketika Tuhan berfirman itu saudara, maka itu jadi. Makanya dikatakan Yesus itu daging inkarnasi Tuhan. Makanya Yesus pun berani berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Gitu. Pengertian itu berani diucapkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Ya karena dia Tuhan itu sendiri, gitu loh saudara. Nah, jadi apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, saudara ya, setiap hari kita baca, lalu kita persekutukan, apa maksudnya? Maka saat kita mempersekutukannya, kalau kita memiliki hati yang lapar dan haus, yang rindu kepada Tuhan yang sejati itu, maka dia pasti akan menampakkan diri kepada kita. Apa artinya menampakkan diri? Kan semakin hari kan kita dijelaskan kan. Apa artinya berhadapan muka dengan dia. Itu makin lama makin terang saudara. Jadi pengertian kita lah sebetulnya yang disingkapkan gitu. Orang-orang selalu menganggap bahwa Tuhan adalah laki-laki. Dan terlebih lagi bahwa dia selalu memandang rendah perempuan. Sekali lagi, dia tidak sedang membela dirinya, saudara. Ngapain? Orang yang berbicara Tuhan. Tuhan kan sedang menyingkapkan firman yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kalau di akhir zaman Tuhan tidak berinkarnasi menjadi, kalau kita lihat dari sisi manusia, dia perempuan. Maka seperti dikatakan tadi saudara, laki-laki akan memandang rendah perempuan. Oh saudara, kalau seperti di agama tertentu, seperti di daerah Arab sana gitu ya, itu menganggap perempuan itu rendah derajatnya. Jadi maka bagi mereka, bagi ini punya banyak istri itu biasa gitu, dan bisa katanya seperti itu gitu. Karena perempuan dianggap sebagai penghibur saja gitu. Tapi kalau perempuan kalau punya suami banyak itu dianggap apa gitu, tidak pantas gitu. Tapi kalau laki-laki, asalkan dia bisa adil katanya, dari mana? Itu buatan sendiri. Itu untuk menutupi apa ya, untuk membenarkan diri sendiri itu. Apakah benar seperti itu? Melalui firman Tuhan inilah saudara. Melalui Tuhan sekali ini, dalam kedatangannya yang kedua kali, mengambil rupa seorang perempuan. Gitu saudara. Kan gak ada tujuannya itu saudara. Gak ada tujuannya meninggikan perempuan, gak ada. Sama dengan yang pertama gitu. Jadi itu hanya tahapan daripada pekerjaannya gitu. Ya.
Disinilah baru lengkap pengenalan manusia akan Tuhan itu, saudara. Disitulah baru benar-benar ada sukacita di sorga dan di bumi, saudara. Kan kita ini makhluk bumi kan, manusia itu kan makhluk bumi. Manusia itu artinya yang punya wadah. Jadi lewat tubuh daging inilah apa yang ada di alam roh itu disingkapkan gitu. Melalui tubuh daging ini, saudara. Jadi itu jadinya kan lengkap. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu jadi lengkap. Jika demikian, bukankah benar-benar bahwa semua perempuan yang diciptakan Yahweh dan yang juga telah dirusak tidak akan pernah punya kesempatan untuk diselamatkan? Kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya bagi Yahweh untuk menciptakan perempuan, yaitu menciptakan Hawa? Yang dimana dikatakan diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam. Untuk apa? Apa dia sebagai pelengkap saja gitu? Lalu kenapa Adam mengatakan inilah dia tulang dari tulang, daging dari daging? Bukankah dengan mengatakan itu Adam sedang mengatakan tanpa Hawa aku tidak sempurna? Padahal itu diambil dari dia kan. Tapi firman Tuhan mengatakan berikutnya apa? Maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan kan. Gitu loh. Tetapi Tuhan itu tidak boleh dibatasi dengan gagasan manusia. Karena sebelum manusia rusak, dia sudah rancangkan di dalam pikirannya bagaimana nanti dia menjelaskan tentang dirinya melalui inkarnasinya. Jadi inkarnasi ini Tuhan tentang kedatangannya di dalam daging itu sudah dirancangkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Itu sudah ada, cuman dulu belum tersingkap saja, belum dia nyatakan. Maka sekaranglah baru dinyatakan. Jadi dengan pola seperti ini, saudara, kita itu sedang dibawa ke satu masa di mana Tuhan itu penuh dengan hikmat. Dia adalah seorang pencipta. Jadi dengan sekarang kita itu mendengarkan setiap perkataan-perkataan ini, terciptalah di dalam diri kita yang mendengarnya bahwa Tuhan tidak bisa diatur oleh gagasan manusia. Gitu. Jadi cobalah bayangkan sebelum manusia itu ada. Gitu. Ingat saudara, apa permasalahan yang pertama yang muncul di alam roh sebelum ada manusia? Apa yang ada masalahnya di sorga? Ada terjadi pemberontakan, kan gitu kan. Di mana Lucifer membawa sepertiga terseret ekornya, katanya kan gitu. Itu cukup banyak loh saudara. Dan itu semua terjadi karena Tuhan berfirman.
Kan cukup dia katakan, dilemparkan dia ke bumi katanya. Lalu kitab Wahyu mengatakan apa? Celakalah kamu hai bumi, karena telah dilemparkan kepadamu iblis. Gitu loh saudara. Itu firman. Ingat sekali lagi, tidak ada yang negatif daripada firman Tuhan. Ada tujuannya semua. Jadi cara berpikir kita itu harus berubah gitu. Tidak boleh monoton. Janganlah jadi orang bodoh gitu. Orang bodoh itu monoton saudara. Dia gak berani berpikir. Orang bodoh itu identik dengan kemalasan. Jangan jadi orang yang malas. Sampai malas untuk berpikir. Malas untuk berubah. Takut untuk berubah. Makanya kalau dia sudah tua gitu ya, semakin sulit dia untuk berubah. Walaupun ada orang yang berbicara mengenai semangat untuk hidup, semangat untuk melihat perubahan, gak bisa dia keluar dari keadaannya. Iya, dia sudah mati sebelum mati. Dia sudah mati selagi dia hidup. Gitu saudara. Jadi berbeda dengan orang yang, jadi berbeda dengan ketika saudara masih bisa mendengarkan firman ini. Ya. Kalau saudara bisa melupakan masalah saudara, keadaan saudara yang menderita, kekhawatiran saudara, pikiran-pikiran yang lain. Kalau saudara sudah bisa melupakan kelemahan tubuhmu gitu ya. Kalau engkau sudah bisa melupakan itu karena engkau mau dengar firman Tuhan, ada peningkatan saudara. Iya. Kalau engkau bisa melenyapkan segala ketakutanmu, membuang segala kekhawatiranmu, kalau engkau bisa membuang segala harga dirimu yang tinggi, itu berarti firman itu sudah masuk ke dalam dirimu. Gitu. Iya. Kalau engkau bisa bersuka cita di tengah-tengah sulitnya melihat sukacita yang tulus, itu berarti engkau sedang menghidupi Tuhan. Iya. Dan tahukah saudara, apapun yang engkau alami gitu, walau sekecil apapun gitu, apa yang sedang kau lihat hari ini gitu, maka itu punya dampak yang besar bagi sekelilingmu. Makanya selalu diingatkan Tuhan, jangan pikirkan kapan Tuhan memulihkan keadaan. Ada gunanya. Itu sedang melawan Tuhan. Itu sedang memberontak. Itu sedang tidak mau menerima pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu nyata, saudara. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan oleh apa yang engkau alami. Tidak bisa. Walaupun itu menolong kita untuk terus berjalan. Tetapi pekerjaan Tuhan itu tidak ditentukan apakah kita itu melihat perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Tidak bisa. Bagaimana kalau kita tidak mengalami perbuatan yang ajaib? Bagaimana untuk sejangka waktu lamanya kita tetap monoton keadaan kita seperti itu? Apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan? Syukur kepada Tuhan, saudara. Kita boleh melihat keindahan Tuhan. Ajaib. Jadi kalau dia mengatakan,
firman begini misalnya. Engkau akan melihat keindahanku. Engkau akan tahu kalau aku Tuhan yang unik itu. Philadelphia, gereja Philadelphia telah terbentuk. Wow. Begitu saudara dengarkan itu, tahu enggak? Sebetulnya itu sudah terjadi. Jadi seperti itulah caramu membayangkan bagaimana dia merancangkan sebelum manusia ada. Dia telah merancangkan tentang inkarnasi laki-laki dan perempuan. Itu sudah diucapkan di dalam hatinya, sudah dirancangkan. Itu sudah dicatat di dalam memorinya Tuhan, gitu loh. Kan Tuhan itu kan, kalau saudara bayangkan, kalau saudara bisa membayangkan kemajuan teknologi sekarang gitu ya, AI gitu ya. Kalau saudara bisa membayangkan bagaimana memori komputer bisa menyimpan gitu kan, apa saja yang dimasukkan, bagaimana AI itu bisa meramu setiap informasi yang dimasukkan kepada dia gitu. Bahkan bisa mengubah suara manusia gitu. Misalnya dia gak bisa nyanyi gitu kan, tapi dengan dimasukkan jenis suara daripada seseorang, maka kita akan mendengarkan orang itu seperti dia sendiri. Karena kan jenis-jenis daripada karakter daripada suaranya itu telah tersimpan di dalam memori si artificial intelligence itu, saudara. Sudah tersimpan dia. Jadi ketika dia disuruh menyanyikan satu lagu, itu karakter suaranya dia akan keluar gitu. Tetapi telah diubah menjadi indah. Seperti itu jugalah caranya untuk menciptakan lagu-lagu. Apa yang mau kita sukai? Seperti apa? Nadanya seperti apa? Tinggal masukkan saja. Buatlah lagu yang seperti ini gitu. Nadanya kayak gini, kita masukkan dulu kan jenis-jenisnya, beberapa jenis gitu. Gini. Dia akan bisa menghasilkannya. Luar biasa kan? Tapi coba bayangkan Tuhan. Coba bayangkan sedikit Tuhan. Kalau ada saudara pernah membayangkan seorang yang sangat pintar gitu. Lalu cobalah bayangkan Tuhan daripada manusia yang sangat pintar itu. Jadi dengan kemajuan teknologi, Tuhan mengizinkan itu supaya manusia bisa menghormati Tuhan. Itu pada akhirnya. Nah, jadi dengan dia menjelaskan kepada kita secara gamblang ini, sebetulnya itu sudah di luar nalar manusia biasa. Ketika dia menjelaskan tentang inkarnasi Tuhan yang adalah perempuan ini. Itu sudah di luar nalar gitu loh. Disinilah kita benar-benar mau tidak mau mau kita bilang apa lagi. Justru jalan terjal yang sedang kita lalui ini, saudara. Justru ini adalah jalan kehidupan kita. Disinilah saudara kita itu bisa melihat dunia Tuhan itu. Sekaligus kita itu bisa menikmati hidupnya Tuhan itu sendiri. Dan itulah arti pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara punya pengharapan yang baru setiap hari, punya semangat yang baru, gitu ya. Engkau punya kekuatan untuk meninggalkan kejenuhanmu. Nah, itulah tanda-tanda
engkau sudah mulai melihat Tuhan yang nyata itu. Ketika engkau mulai memahami kalau Yesus, Yahweh, Bapa, Roh Kudus, kalau engkau bisa memahami kesatuan mereka, itulah artinya Tuhan sedang mengajarimu. Kalau engkau bisa memahami kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, kalau engkau bisa memahaminya sekarang, nah itulah artinya Tuhan itu sendiri yang telah mengajari kita selama ini. Itulah artinya. Kalau saudara bisa mendengarkan, saya bisa menjelaskan dengan gamblang gitu kan. Rasanya tidak ada hambatan gitu ya. Rasanya saya bebas bercerita kepada saudara. Itulah artinya kita itu sedang menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Jadi kita itu sedang memasuki satu pintu gerbang gitu loh. Kalau bisa hatimu benar-benar sekarang tenang gitu kan. Engkau gak ragu lagi. Engkau gak takut lagi. Pikiranmu itu kayak dibukakan gitu. Kayak terbuka aja gitu. Engkau yang tadinya merasa dirimu tak berarti gitu kan. Mungkin para ibu-ibu hanya ya sudah apalah saya ini. Saya cuma ibu gitu. Bergantung kepada suami misalnya gitu. Tapi dengan sekarang bisa melewati dan kayak Wonder Woman gitu kan. Itu salah satu arti daripada engkau sedang mendapatkan keselamatanmu dari Tuhan. Gitu. Itu artinya ketika engkau kuat menjalaninya. Ya. Yeah. Jadi dengan dia menerangkan ini saudara ya. Dengan menerangkan seperti, kan ini seperti mengesampingkan laki-laki gitu. Untuk sementara gitu. Tetapi justru disinilah keselamatan kita semua. Iya, termasuk si laki-laki itu diselamatkan. Dari apa? Dari kesombongannya. Termasuk pengertian kita yang samar tentang Tuhan itu. Kan dalam bayangan kita Bapak itu kan pasti laki-laki lah gitu loh. Apalagi anak tunggal, putra tunggal. Sementara orang Jawa itu semua dikatakan putranya. Iya loh saudara, orang Jawa itu. Kalau orang Batak kan piga anakmu, borumu piga, selalu dipisah gitu kan. Orang Jawa tidak. Samakan sama putra. Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Lihat ini. Untuk alasan ini, tahap pekerjaan pada akhir zaman dilakukan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tepat tadi kan? Disinilah sebetulnya kelengkapan daripada keselamatan laki-laki dan perempuan. Karena manusia itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Gitulah saudara. Kalau perempuan itu bergantung kepada laki-laki, berarti perempuan itu tidak akan pernah diselamatkan. Berarti kan dia hidup dikutuk. Berahi terhadap suaminya, kan itu kutukan.
Kapan dia diselamatkan? Dengan Tuhan mengambil rupa seorang perempuan. Tapi sekali lagi ingat, Tuhan itu bukan manusia. Gitu loh. Dia Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Nah, jadi kalau di situ saudara mesti menghormati kekudusan Tuhan ya. Tahu diri lah gitu. Kalau sudah sampai di tahap itu. Kalau sudah sampai tahap itu, jangan dijelaskan lagi secara pikiran manusia. Terima saja. Dan saudara akan melihat apa arti keselamatan semua manusia itu. Iya. Dengan kita menerima Tuhan yang kedua kali adalah perempuan, barulah engkau lengkap. Gitulah saudara. Kalau yang perempuan kan sudah menerima Tuhan sebagai laki-laki sejak awal. Ya kan? Tetapi karena pikirannya yang lama, karena yang rusak itu, selalu kan pikirannya dia gak lengkap. Sementara Tuhan sudah bilang sejak awal, Yesus tidak menikah. Maka Tuhan yang datang kedua kali pun tidak menikah. Tapi kelengkapannya bukan kelengkapan manusia, itu bukan karena menikah. Lihat lagi di situ saudara. Disinilah saudara, manusia itu benar-benar kembali kepada sebagaimana dia diciptakan. Iya. Jadi apa saja yang terjadi di dunia ini gitu ya. Mau perangkah, mau apakah gitu. Mau malapetaka kah. Tidak ada yang perlu kita takutkan ketika kita sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara. Iya. Dia bukan datang di mana-mana. Dia datang dalam daging kita. Dia datang melalui firman. Firmannya dimasukkan ke dalam daging kita kan. Mulai paham gak, saudara? Apakah saudara masih mengkhawatirkan dunia ini? Apa gunanya? Sebentar lagi kita akan mengakhiri masa hidup kita untuk satu fase. Kalau dengan pengertian kita terus bertumbuh, lalu dia melepaskan kita dari tubuh kita ini, saudara. Lalu kita masuk kembali kepada dia, sama seperti Tuhan Yesus. Aku akan pulang. Aku akan kembali ke tempatku, katanya kayak gitu. Ya. Bukankah kalau Yesus itu kembali ke tempatnya, bukankah dia membawa kita ke tempatnya? Iyalah, orang semua kita dibawa dia. Kemanapun dia pergi, dia bawa manusia itu. Ya kan? Ketika dia naik di atas kayu salib, bukankah semua manusia ini dibawa ke atas kayu salib? Lalu diturunkannya dari sana. Ya kan? Apa yang mau kita khawatirkan? Apa yang kita pikir Tuhan tidak bisa lakukan, Tuhan telah lakukan bagi kita. Ya kan? Kalau dia mengatakan, ayo kita berperkara. Bukankah apa yang dikatakan dia itu pasti menjadi kenyataan? Pastilah. Jika ada orang yang berpikir bahwa jika Tuhan harus berinkarnasi sebagai perempuan, itu semata-mata demi menyelamatkan perempuan, maka orang itu benar-benar bodoh. Coba bayangin saudara. Kan yang perkataan berikutnya ini kan, saya kan belum baca tadinya. Belum baca. Tapi kenapa sudah bisa
Saya jelaskan di awal sebelum mendengarkan penjelasan ini. Iya. Itu karena apa, saudara? Ya itu karena memang untuk Tuhan membuktikan gitu loh. Ini loh, aku sedang ada di antara kamu. Gitu loh maksudnya. Bukan sedang meninggikan orang ini. Gak ada gunanya. Ngapain gitu. Itu bukan roh Tuhan. Dan ketika dia pun meninggikan dirinya, bukan berarti dia sedang gagah-gagahan. Gagah-gagahan itu iblis. Tuhan tidak gagah-gagahan kayak dia seorang guru gitu, lalu dia mengajari kita dengan segala kepintarannya. Bukan. Itu bukan Tuhan kayak gitu. Tuhan itu menjelaskan kepada kita segamblang itu adalah demi kita. Karena kita sudah rusak. Jadi dia sedang menjelaskan ini saudara secara perlahan. Mau dipakai pun orang yang biasa ini gitu ya. Dia tidak memiliki kegetaran, tidak memiliki ketakutan gitu. Apakah saya misalnya akan melenceng? Misalnya saya di satu saat akan berkata lain gitu kan. Apakah Tuhan takut dengan kelancangan saya? Tidak. Jadi sekali dia itu mengatakan, tidak ada orang seperti Ayub, orang yang sangat saleh. Apa enggak ada konsekuensinya? Adalah iblis itu paling benci dia kalau Tuhan itu memilih seseorang gitu. Dia paling iri gitu. Iya. Makanya dia berani ngelawan Tuhan pun dia berani gitu. Iya, makanya kan dia bisa menghadap iblis gitu kan. Dia dengan lancang, dia berani gitu. Dia berani menyangga Tuhan. Jadi setiap kali ketika Tuhan itu berfirman gitu ya, dia itu yakin sekali gitu. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, harus rela kehilangan nyawa. Oh, menurut orang saudara, firman itu sangat berat. Siapakah yang bisa? Siapakah yang bisa masuk ke dalam kerajaanmu? Ketika pemuda yang kaya itu kan, sampai orang itu, waduh, jadi siapa nanti yang akan masuk kerajaanmu Tuhan? Gampang aja dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, gitu. Jadi firman itu saudara yang dipakai dia. Gitu. Sama saudara dengan kita itu mengalami banyak pengertian tentang firman ini. Ketika kita mendengarkannya, sebodoh apapun saudara. Sebodoh apapun, sebegitu dalamnya engkau dirusak oleh iblis sekalipun, engkau bisa diangkatnya kembali kepada keadaanmu yang sesungguhnya. Sebeku apapun otakmu, ya, manusia itu makin tua dia makin beku otaknya, gak bisa lagi dia berpikir gitu. Gak mau dia capek-capek berpikir lagi. Udah berat otaknya. Sama kalau seperti mesin yang tua itu kan. Kalau gak dipanasin gitu kan. Waduh, lama sekali sudah dipanasin. Didorong dulu, apa gitu. Batuk-batuk dulu. Sudah manasin motor gitu. Kayak gitu sudah. Kayak gitulah orang yang tua. Separah apapun, semoga apapun engkau, kalau engkau membuka sedikit saja hatimu, pikiranmu, itu sudah cukup bagi Tuhan untuk membuat engkau hidup kembali, dilahirkan kembali
Iya. Makanya saudara, jangan pikirkan saudara kalau kita masih, ya, tidak banyak orang yang bisa memahami apa yang kita pahami gitu ya. Tenang saja. Itu juga baik bagi kita. Iya. Kita nggak akan kehilangan. Jadi walaupun kita masih melihat kayaknya dunia ini rusak sekali, itu tidak boleh mengurangi sukacita kita. Makanya ketika ada perjamuan itu, kenapa kamu gak pakaian pesta? Diam dia. Oh. Aku ngomong kamu diam. Gitu. Betul ya. Kenapa kamu gak pakaian pesta? Diam. Jadi setiap kali saudara ketika kita bersekutu ini saudara, gak boleh ada alasan kita. Gak boleh masalah kita membuat kita itu gagal untuk bersuka cita. Jadi hari ini ketika kita memandang Tuhan, kita mesti berani menyangkali keadaan diri kita. Mau kita capek, mau kita tidur jam berapa? Iya. Kita harus berani menyangkali keadaan kita. Jangan benarkan dirimu. Bapak gak tahu sih. Saya gak bisa tidur tadi malam. Kalau Tuhan gak mau tahu. Karena dia pencipta ceritanya, saudara. Jadi kalau dia katakan, dia datang di sini, percayalah gitu. Jangan tunggu merinding dulu. Jangan tunggu kita itu boleh merasakan sesuatu dulu yang baik gitu. Jangan, salah. Jangan tunggu dulu kita itu menjadi sehat gitu. Jadi segar gitu. Jangan tunggu itu. Jangan hanyut dalam kelemahan tubuh. Misalnya kayak Matian masuk malam gitu. Ya kan? Kalau dia lebih milih bisa dia mendengarkan rekamannya gitu. Bisa. Tetapi dia bisa memilih untuk langsung mendengarkan sekarang. Mungkin berat sekali ya. Berat gitu kan, gak bisa ya. Bagaimana saya harus berbicara terus? Gimana coba berbicara? Misalnya kalian kantuk berat sekali gitu. Lalu saya bilang, ayo mami ngomong gitu. Silakan. Bayangkan kok kantuk berat gitu kan. Berat. Gimana lah saya bisa menghormati Tuhan ketika dalam keadaan seperti itu? Kapan Tuhan akan mulai menyatakan hidupnya melalui mulut saya? Kapan? Dalam kondisi seperti itu gak ada yang saya pikirkan gitu. Saya mau ngomong apa gak tahu, mau nyanyi apa gak tahu gitu. Blank gitu. Berat misalnya gitu kan. Saudara pikir kalau kita cukup istirahat banyak, kita bisa segar tiap pagi? Enggak. Kalau seperti saya, kadang-kadang kalau tidur banyak pun bikin lemas malah. Bukan bikin makin segar. Tapi bukan berarti kita tidak hidup normal. Kita mesti hidup normal. Jadi sering sekali saudara, pikiran pertama kita itu saudara, kita mau lihat Tuhan dulu. Kita mau masalah kita dijawab dulu, diselesaikan dulu.
keluar dari situ gitu, keluar dari keadaan itu gitu. Jadi setiap kali kita bersekutu, lupakan dirimu gitu, lupakan masalahmu. Apa bisa? Bisa. Itu yang Tuhan ajar saya berkali-kali gitu. Kali-kali diajarin. Lama sekali dia ngajarin itu. Bayangan saya, kenapa nggak Tuhan berkati aja berlimpah-limpah? Selesaikan utang saya gini. Selesai gitu. Lalu, saya akan menikmati masa tua saya. Nggak juga, saya sudah melewati sekian lama saya menjadi full time gitu ya. Apa? Iya saudara. Jadi dari setiap keadaan yang kita alami setiap hari, kita bisa melihat Tuhan. Iya, apa saja yang kita alami. Iya. Disinilah saudara benar-benar bisa membuktikan usia saudara bertambah menurut manusia. Daya pikirmu menjadi berkurang, daya ingatmu berkurang. Oke? Tubuhmu juga mengalami kelemahan. Itu kan? Bisa semua. Itu secara manusia. Tapi begitu engkau mendengarkan firman, ya, engkau gak perlu pompa-pompa dirimu. Engkau gak perlu belajar dengan keras. Enggak. Tahu gak saudara, dunia pendidikan ini merusak manusia. Cara ngajarnya manusia itu, pola pengetahuan itu merusak. Aduh, makanya saudara kurikulum kita berubah-berubah terus saudara. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau saya di atas seluruh presiden itu, mau saya ketok semua. Iya, kan kalau saya. Baru, belum ini lama, kurikulum merdeka sudah ganti lagi. Kayak sampai si anak bocil itu sudah opo gitu. Merdeka. Aku sampai gak bisa layangan. Pulang jam 4, gak bisa layangan. Full day bareng. Iya kan, sampai kehilangan. Jadi Tuhan itu sangat ini loh, sangat. Jadi ketika melihat anak-anaknya itu dipaksa gitu ya. Anak-anak kecil dipaksa belajar apa gitu. Padahal itu saudara, kepintaran itu natural. Saudara. Iya, indah sekali. Belum lagi yang ditambah dengan omega itu saudara. Susu bayinya, susunya sudah ada omeganya. Entah omega berapa lah, omega 3, omega 7 lah gitu. Ya kan? DHA. Makanya sampai membuat anaknya itu tersiksa kan. Orang susu bayinya sudah DHA, susu mamanya juga DHA juga. Makin pintar enggak? Makin rusak. Pekerjaan pada zaman sekarang telah mendorong maju pekerjaan zaman kasih karunia. Artinya pekerjaan di bawah seluruh rencana pengelolaan 6.000 tahun telah bergerak maju. Meskipun zaman kasih karunia telah berakhir, telah ada kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa aku katakan berulang kali bahwa tahap pekerjaan ini dibangun di atas zaman kasih karunia dan zaman hukum Taurat? Karena pekerjaan pada zaman sekarang merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang dilakukan pada zaman kasih karunia. Dan merupakan kelanjutan atas apa yang telah dilakukan pada zaman hukum Taurat.
Ketiga tahap ini saling terkait erat dengan setiap mata rantai terpaut erat dengan yang berikutnya. Mengapa aku juga mengatakan bahwa tahap pekerjaan ini dibangun di atas pekerjaan yang telah Yesus lakukan? Seandainya tahap ini tidak dibangun di atas pekerjaan yang Yesus lakukan, penyaliban lain akan harus dilakukan di tahap ini. Dan pekerjaan penebusan dari tahap sebelumnya harus dilakukan kembali. Betapa gak berhikmatnya Tuhan itu. Kalau terus melakukan pengulangan seperti itu gitu loh. Berarti dianggap pekerjaan yang sebelumnya itu tidak ada hasilnya. Kalau diulangi lagi penyalipan gitu loh. Makanya kalau bayangan kita, Yesus yang datang kedua kali itu adalah Yesus yang dulu orang Yahudi. Lah, mundur lagi dong ke belakang. Sementara orang Kristen itu pun sudah keluar dari sana gitu loh. Kan itu kan sebetulnya kan. Kalau diulangi lagi pekerjaan yang sekarang. Mundur ke belakang jadinya saudara. Ngapain? Tuhan macam apa seperti itu? Manusia saja tak seperti itu. Gitu. Dia pengen yang baru. Walaupun saudara, apa yang baru sudah pernah terjadi. Sekarang mikirin misalnya, wah naik apa namanya itu, nanti ada katanya di IKN ada taksi, apa itu, taksi udara gitu kan. Sekarang orang menciptakan sepeda motor udara juga gitu. Bah, nenek moyang kita sudah pergi ke satu tempat itu masih ada. Pakai apa saudara? Pakai lusung dia saudara. Dulu sudah ada. Mau dia mau pergi ke tempat apa sudah biasa. Itu bukan cerita dongeng saudara. Itu nyata kok. Saya ingat dulu yang ada bantu di rumah kami dulu, yang jaga Keisha dulu. Ada orang Flores itu. Jadi kalau dia badannya sakit itu tinggal bilang aja sama bapaknya yang di kampung, Pak tolong urut aku katanya. Diurut dia dari sana sudah. Nyata itu sudah. Lalu kok sekarang misalnya, dengan apa itu, hologram itu. Nggak ada sesuatu yang baru. Nah, tapi Tuhan itu selalu baru. Jadi saudara, pikiran manusia ini nantinya saudara benar-benar disegarkan. Jadi saudara bisa membayangkan. Kalau sekarang saudara sudah bisa membayangkan indahnya hidup yang kita akan lewati, gitu, kita jalani. Kalau kita sudah bisa membayangkannya, tahu nggak saudara? Nggak terbatas saudara keindahan Tuhan ini. Iya. Saudara mau takutkan apa lagi saudara? Kalau Tuhan di pihak kita katanya, siapa yang akan melawan kita? Ketika dia datang, lalu kita itu merindukan dia. Kita itu menanti-nantikan dia, mendengarkan setiap hari, setiap kali ketika kita bangun. Haleluya, kami berjumpa dengan Tuhan hari ini. Ya Tuhan. Rasanya kita itu blank gitu kan. Gak tahu nih mau dengar apa. Saya pun gak tahu mau ngomong apa gitu kan. Tapi ketika kita mulai persekutuan, ketika saya mulai buka mulut gitu kan. Nah, secara diam-diam yang tadinya gak kelihatan Tuhan itu ngajar kita dengan bebas. Dari mana buktinya? Kita tahu itu Tuhan. Ya, sukacita kita, kemerdekaan kita. Kita seperti merasakan energi yang baru setiap hari. Ya kan?
Ya, ketika kita bersekutu. Kalau saya cerita pengalaman saya di sana, saudara. Saudara. Iya. Tapi benar-benar saudara di situ saya merasakan bukan karena saya. Bukan. Bukan karena usaha saya. Lalu orang melihat Tuhan. Tidak. Saya benar-benar melihat Tuhan. Gitu, saudara. Indah sekali loh kalau Tuhan itu ada. Iya, saya diam-diam itu ketika mereka melihat mereka bersuka cita, gitu ya. Melihat seperti mereka itu melihat dunia baru gitu. Padahal saudara, saya tidak sharing firman, sekali-sekali saja saudara, sekali dua kata-kata gitu kan. Tapi sepanjang hari itu saudara, saya boleh melihat gitu, betapa sukacitanya mereka gitu. Iya. Jadi untuk menjelaskan ini saudara, bagi saudara itu ya, saya seperti tidak punya kata-kata gitu. Tapi saya boleh membuktikan gitu apa yang saya lihat gitu. Ya. Ketika melihat kondisi abang saya seperti dulu saudara, ketika saya lihat itu, aduh, bisa tak melewatinya ya? Ya. Gimana ya? Betapa dalamnya, betapa jauhnya. Betapa jauhnya dari Tuhan, dari yang pernah saya kenal. Gak tahu gimana caranya Tuhan akan memulihkannya. Gak tahu. Gak tahu kan saudara? Ketika hari-hari saya lalui gitu ya di sana gitu ya. Ketika saya bisa dengan tulus bekerja, capek ya, capek sekali saudara. Panas lagi saudara. Iya, sampai kan itu kan pakai kaleng itu. Sampai kaleng itu bisa panas loh. Yang saya pegang misalnya saya bor itu bisa panas loh. Jadi kalau habis pegang kayak benda yang panas itu. Saking panas. Gimana lah kerja kayak gitu. Tapi tahu kan saudara. Di situ saudara, saya tuh bisa melihat kayak gini. Dulu saya gak kayak gini loh. Tapi kalau engkau ada di sini gitu. Kalau engkau sedang berusaha menunjukkan dirimu dalam keadaan ini, ajaib engkau Tuhan. Iya. Jadi untuk menceritakan ini saudara, untuk menceritakan ini harus pengalaman. Dan pengalaman saudara sendiri pun akan membuktikan kalau Tuhan benar datang dalam hidupmu. Iya. Itulah yang kita nikmati setiap hari. Sama seperti saudara, ketika saya mengatakan begini, saya akan menghabiskan masa tua saya dengan istri saya, misalnya gitu kan. Itu sama artinya gini, kita menghabiskan hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Gitu loh saudara. Itu artinya. Ya. Gak peduli entah saudara sendiri atau saudara ada punya suami, punya istri, gak peduli. Karena Tuhan itu segalanya bagi saudara. Iya, itulah kebahagiaan kita. Kalau kita bisa menikmati kebahagiaan kita bersama dengan pasangan kita, artinya itulah keselamatan kita. Karena kita melihat Tuhan di dalam pasangan kita. Tapi entah saudara pun tidak punya pasangan, gitu kan. Itu tidak menjadi kendala. Karena Tuhan pun telah menjadi perempuan. Kalau dulu dia pernah menjadi laki-laki, dia pun telah menjadi perempuan. Artinya perempuan telah dilepaskan
daripada ketergantungan kepada laki-laki. Tuhanlah segalanya bagi kita. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam setiap firman yang kami dengarkan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua.